warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya yang sudah hadir di acara Fikon ini, kegiatan MPLS calon siswa-siswi SMA PGRI 1 Subang tahun ajaran 2021-2022 hari ketiga. Dilanjutkan dengan laporan Ketua Pelaksana yang akan disampaikan oleh Yang Terhormat Bapak Ai Kuswandi SU. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA PGRI 1 Subang, Bapak Dr. Asep Kalakus MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta seluruh jajaran staf tata usaha SMA PGRI 1 Subang. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua calon siswa-siswi SMA PGRI 1 Subang, dan tak lupa untuk anak-anakku calon siswa-siswi SMA PGRI Subang yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmat kepada kita semua, utamanya nikmat iman dan Islam, sehingga kita selama ini masih diberikan kesehatan, sehat lahir dan sehat batin. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita
yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, hingga kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di kesempatan yang berbahagia ini, di pagi yang cerah ini, mohon izin kepada terhormat Bapak Kepala Sekolah, saya selaku Ketua Penyelenggara Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS di SMA PGRI Subang ingin menyampaikan atau melaporkan bahwa kegiatan MPLS sudah berjalan lancar dan sudah dilaksanakan kurang lebih 3 hari terhitung dari hari Rabu sampai dengan hari sekarang, yaitu hari Jumat, dimulai dari tanggal 21 sampai dengan 23 Juli 2021. Alhamdulillah, selama kegiatan berlangsung diikuti oleh seluruh siswa sebanyak 230 siswa SMA PGRI Subang. Untuk itu, di kesempatan pagi yang berbahagia ini, mohon kepada terhormat Bapak Kepala Sekolah agar mengukuhkan, meresmikan secara sah calon siswa-siswi SMA PGRI Subang menjadi siswa-siswi SMA PGRI Subang tahun pelajaran 2021-2022. Demikian yang dapat kami atau saya sampaikan di kesempatan pagi ini. Sekali lagi mohon kepada terhormat Bapak Kepala Sekolah agar meresmikan secara sah calon siswa-siswi SMA PGRI Subang menjadi siswa-siswi SMA PGRI Subang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala SMA PGRI 1 Subang sekaligus pengukuhan siswa baru kepada yang terhormat Bapak Kepala SMA PGRI 1 Subang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita bisa bersilaturahmi kembali. Yang saya hormati, yang saya banggakan, siswa-siswi calon siswa SMA PGRI 1 Subang ya, yang sedang melaksanakan kegiatan MPLS. Nah, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, kegiatan MPLS yang dilaksanakan selama 3 hari ya bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan. Sekaligus juga mudah-mudahan kegiatan MPLS ini bisa memberikan gambaran tentang kehidupan, tentang kegiatan, tentang kebiasaan, tentang budaya sekolah SMA PGRI 1 Subang, sehingga kalian pada saat nanti datang ke sekolah ke SMA PGRI Subang sudah tahu ya, dan insya Allah Bapak sendiri akan melakukan beberapa inovasi-inovasi ke depan. Sekarang Bapak sedang membuat toilet sebanyak 11 ruang toilet ya. Nanti Bapak akan dibuatkan ruangan-ruangan, contoh ruang sastra, ruang kir ya, nanti ada ruang-ruangan, dan ruang-ruangan itu bisa memberikan motivasi pada kalian, khususnya kalian yang baru masuk ke SMA PGRI Subang. Yang ketiga, Bapak mengharapkan eksistensi, keberadaan, jati diri kalian sebagai siswa SMA PGRI Subang seperti kakak-kakak kalian yang sudah. Dengan apa jati dirinya? Dengan prestasi, baik prestasi di bidang akademis maupun prestasi di bidang non akademis. Bapak sangat mengharapkan itu, ya. Jadi kalian betul-betul eksis sebagai siswa SMA PGRI Subang, sebagai siswa SMA Kota Semakot, ya, SMA Kuat Otak Tinggi Akhlak, itu, ya. Dan Bapak pun sangat berharap sekali kalian memperlihatkan prestasi yang sangat luar biasa. Yang keempat, permohonan maaf, ya, perlu Bapak sampaikan pada kesempatan ini manakala ada kekurangan, kehilafan pada pelaksanaan MPLS ini. Nah, Pak, apakah saya boleh main ke sekolah? Silahkan, ya, silahkan kalian. Nanti insya Allah kalau penentuan kelas sudah selesai,
pada hari Sabtu, hari Minggu di-share, dikirim. Nanti hari Senin kelas 10 IPA. Nah, kelas 10 IPA nanti diundang. Ya, hari Senin 10 IPA, hari Selasa kelas 10 IPS. Ya, Bapak undang, sekaligus mengenalkan dengan wali kelasnya masing-masing. Ya, sesuai dengan jadwal nanti akan di-sharekan oleh panitia MPLS mengenai kegiatan pelaksanaan ya kelas 10 mengambil buku perpustakaan. Ya, jadi hari Senin hari Selasa agendanya adalah kelas 10 IPA, kelas 10 IPS ke sekolah untuk mengambil buku perpustakaan. Ya. Terus yang terakhir, apabila masih ada di antara teman kalian, saudara kalian yang belum menentukan sekolahnya, silakan datang ke SMA PGRI Subang. Ya, silakan datang saja. Nanti kita bicara di sini. Khusus anak yatim piatu. Ya, khusus anak yatim piatu, silakan ya. Bapak berikan kebebasan biaya pendidikan. Anak yatim atau anak piatu saja 50% biaya pendidikannya. Itu kebijakan Bapak. Ya, silakan kalau ada saudara, teman, tetangga yang anak yatim piatu atau anak yatim atau anak piatu, boleh ya. Dengan tangan terbuka Bapak terima sebagai anak Bapak di sini. Dan Bapak yang ingin membantu ya sesama saudara ya, anak-anak Bapak yang ingin sekolah. Ya, silakan. Yang ingin sekolah, semangat sekolahnya tinggi, motivasi sekolah tinggi, datang saja ke SMA PGRI Subang. Ya, datang ke sini kita bicara bagaimana mengenai pembiayaannya. Jangan berbicara masalah biaya. Ya, datang ke sini kita rembukan. Ya. Nah, itu saja mungkin sambutan dari Bapak, tidak panjang lebar. Ya, jadi sekali lagi Bapak selaku Kepala SMA PGRI Subang mengucapkan selamat kepada anak-anak Bapak sebanyak 230 siswa ya diterima secara resmi menjadi siswa SMA PGRI 1 Subang. Ya, dengan mengucapkan hamdalah, maka kegiatan MPLS SMA PGRI Subang tahun pelajaran 2021-2022 ditutup dengan resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi pengukuhan calon siswa-siswi SMA PGRI 1 Subang. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dipersilakan. Sebelum pengukuhan kegiatan ini, maka Bapak mengucapkan selamat bergabung pada anak-anak Bapak siswa-siswa SMP dengan keluarga besar SMA PGRI 1 Subang. Mulai hari ini kalian secara sah menjadi siswa-siswi SMA PGRI 1 Subang atau yang terkenal dengan SMA Kota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala SMA PGRI 1 Subang yang telah memberikan penyematan kepada siswa baru
yang sudah resmi menjadi siswa-siswi SMA PGRI 1 Subang. Selanjutnya, doa yang akan dipimpin oleh yang terhormat Bapak Ahmad Saefi SS. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022, selamat bergabung. Dan akhirnya acara MPLS tahun ini selesai sudah. Marilah kita berdoa sebagai penutup dari semua acara yang sudah kita lalui. Izinkan Bapak berdoa memimpin secara Islam bagi anak-anak Bapak yang non-muslim. Silakan berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Karimina wa Dukrina wa Maulana Muhammad wa Zalim radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamda syakirin hamdan na'imin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Ghaffar ya Ghafur, berikanlah ampunan kepada kami, kepada orang tua kami, kepada guru-guru kami, kepada pendiri sekolah kami, dan kepada orang-orang yang membantu kelancaran sekolah kami. Dan juga anugerahkan kepada kami ya Allah umur yang berkah, umur yang panjang dan berkah, rezeki yang berlimpah dan berkah, dan ilmu yang bermanfaat. Dan jadikanlah anak-anak didik kami anak-anak didik yang mempunyai keilmuan yang mendalam dan keimanan yang kuat serta bermanfaat bagi keluarganya, bagi umat, bagi semuanya. Dan jadikanlah guru-guru kami keberkahan dalam ilmunya dan lindungi mereka, juga anugerahkan kemanfaatan ilmu-ilmu mereka bagi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian kegiatan MPLS SMA PGRI 1 Subang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penyampaian materi MPLS. Materi pertama yaitu tertib lalu lintas yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Tita Septianawati SOS, Kepala Seksi Dinkes Bulaka, Bimbingan Keselamatan dan Penanggulangan Kecelakaan Dinas Perhubungan Kabupaten Subang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu secara video, secara Zoom meeting dengan saya sebagai Kepala Seksi Bimbingan Keselamatan dan Penanggulangan Kecelakaan. Saya sangat berterima kasih sekali saya bisa memberikan materi dalam
MPLS ini. Kemudian saya di sini akan menjelaskan bagaimana penggunaan helm dalam berkendaraan. Materi yang saya sampaikan ini di sini adalah kuncinya di titik poinnya itu di keselamatan. Keselamatan adalah kunci utama dalam berkendara. Dinas Perhubungan berupaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya berlalu lintas dalam berkeselamatan. Maka dari itu, mari kita sebagai insan yang mempunyai kemampuan untuk sadar akan berlalu lintas terus menggalakkan dan mensosialisasikan keselamatan bagi semua masyarakat, khususnya di tingkat pelajar. Di sini ada susunan materi yang akan saya sampaikan. Pertama, identifikasi masalah, penetapan target sasaran, perumusan tujuan, materi, metode, monitoring, dan evaluasi. Termasuk di sini saya akan memberikan video yang berkaitan dengan keselamatan dan berlalu lintas, khususnya untuk pengguna helm, khususnya untuk para pelajar usia 15 tahun sampai 17 tahun. Identifikasi masalah berdasarkan data di atas. Identifikasi masalah yang akan dibahas adalah pentingnya berkendara menggunakan helm. Kemudian tujuannya memberikan pengetahuan helm yang standar nasional Indonesia. Kemudian memberikan pemahaman pentingnya menggunakan helm. Materi pembelajaran pentingnya berkendaraan menggunakan helm. Kemudian saya juga akan pemutaran video tes uji helm SNI. Kemudian yang ketiga, pemutaran video akibat dan tidak menggunakan helm yang berakibat fatal bagi pengguna kendaraan. Kesadaran hukum berlalu lintas dalam menggunakan helm berlogo SNI merupakan salah satu faktor penting yang perlu ditanamkan sebagai upaya untuk menjadikan jalan raya sebagai tertib berlalu lintas. Penggunaan helm yang direkomendasikan untuk digunakan masyarakat dalam berkendara yaitu helm yang berlogo SNI. Helm berlogo SNI menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 6 Ayat 8, helm berlogo SNI adalah perlengkapan wajib yang dipakai bagi pengendara sepeda motor maupun penumpangnya. Ini juga ada suatu pendapat dari Pratiwi mengatakan bahwa tujuan penggunaan helm saat berkendara antara lain: 1. Melindungi kepala dari benturan saat terjadi kecelakaan. 2. Melindungi mata dari angin, debu, dan kotoran serta benda keras lainnya. Kemudian melindungi kepala dari panasnya terik matahari. Melindungi kepala dari basah air hujan, membuat penampilan lebih baik. Karena sekarang banyak sekali helm yang dimodifikasi. Ini untuk yang penyuka karakter silakan sudah bisa memilih sekarang banyak dikemas secara menarik lah. Kemudian ketiga, terakhir mencegah tilang polisi lalu lintas. Demikianlah pemaparan dan penyampaian materi dari Ibu selaku Kasih Bimkes Bulaka, Dinas Perhubungan Kabupaten Subang. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh adik-adik pelajar untuk selanjutnya bisa dilaksanakan umumnya untuk seluruh masyarakat Kabupaten Subang, khususnya pelajar SMA PGRI 1 Subang. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf
apabila ada penyampaian yang kurang berkenan dalam penyampaian materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kedua, yaitu kepramukaan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Inu Wahyudin, SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat pagi, semangat pagi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam kepada kita semua. Sebelumnya, kakak akan menyapa kalian, apakah kabar kalian sehat hari ini? Alhamdulillah. Adik-adik, alhamdulillah sekarang dalam keadaan sehat walafiat, dan kakak sebelumnya ucapkan terima kasih banyak. Adik-adik sudah mau bergabung di sekolah kami di SMA PGRI 1 Subang atau yang sering dikenal Semakot, SMA Kota, di mana kota itu ada kuat otak tinggi akal. Nah, dalam materi hari ini adik-adik akan membahas atau memateri tentang pengenalan gerakan pramuka di SMA PGRI 1 Subang khususnya. Adik-adik pasti sudah menjauh tentang kepramukaan, dimulai siaga dari SD, ada siaga dan penggalang, di SMP ada penggalang, dan di SMA itu ada penegak, dan termasuk di perkuliahan juga. Di mana kata dasar dari pramuka adalah praja muda karana. Dalam artinya adalah anak-anak atau orang dewasa yang suka berkarya. Nah, untuk tingkatan usia dalam pramuka dibagi menjadi 4. Yang pertama usia siaga atau SD di kelas 1 SD sampai kelas 3 SD. Usianya dimulai dari 7 tahun sampai 10 tahun. Itu termasuk dalam siaga. Yang kedua ada pramuka penggalang dari mulai usia 11 tahun sampai usia 15 tahun, di mana itu dimulai dari kelas 4, 5, 6 SD sampai kelas 1, 2, 3 SMP. Disebutnya dari penggalang. Nah, sekarang kalian adik-adik masuk ke dalam fase yang ketiga, di mana itu fase pramuka penegak, dimulai usia dari 16 tahun sampai umur 20 tahun. Nah, penegak pun ada 2, ada penegak bantara dan ada penegak laksana. Lanjut yang keempat, nanti adik-adik kalau melanjutkan lagi ke perkuliahan itu dinamakan dengan pramuka pandega. Usianya dimulai dari usia 21 tahun sampai umur 25 tahun. Nah, itu untuk tingkatan-tingkatan pramuka yang ada di Indonesia. Jadi sekarang adik-adik khususnya untuk calon siswa baru itu masuk ke dalam fase tamu pramuka penegak. Sebelum pelantikan kalian masih tamu dan masih berhak menggunakan seragam pramuka penggalang, di mana nanti ada proses pemantapan, ada proses pelantikan, dimulai dari mengisi tentang SKU dan lain-lain, dari fase calon penegak mulai ke penegak, baru kalian sudah sah untuk menggunakan seragam pramuka penegak di SMA, khususnya di SMA PGRI 1 Subang. Nah, untuk janji kepramukaan kita berpegang teguh dalam 2 janji, di mana ada janji Trisatya dan ada janji Dasadharma. Itu dua janji yang dipegang oleh anggota pramuka, baik itu anggota muda, dewasa, atau pelatih. Nah, dalam janji Trisatya ada perbedaan sedikit di dalam dulu kalian waktu di SMP itu mengenal dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Di alinea kedua mempersiapkan diri membangun masyarakat. Tapi khususnya untuk si pramuka penegak itu berubah menjadi ikut serta diri membangun masyarakat. Jadi kalian sudah mulai bergabung atau membaur sama masyarakat, di mana kalian di usia penegak itu tidak lagi kalian didampingi oleh pembinanya atau pelatihnya. Jadi kalian sudah terbuka, bebas wawasannya. Nah, untuk Dasadharma tidak ada perubahan, tetap 10 poin Dasadharma, di mana kalau misalkan disingkat bisa Taci Paparera, ya. Salah satu poinnya adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu 10 Dasadharma dan 3 Trisatya yang harus dipegang teguh oleh anggota pramuka, baik itu siaga, penggalang, penegak, ataupun dewasa sekalipun, ya. Nah, di dalam
keseragaman yang harus dipakai oleh kalian di sekolah SMA PGRI Subang khususnya itu sudah ada aturan bakunya yang tertuang dalam aturan keputusan kepala sekolah, di mana kita ada kepramukaan wajib dan harus menggunakan seragam pramuka wajib baik itu siswa, guru ataupun TU setiap hari Kamisnya. Ya, setiap hari Kamisnya, dan diatur dalam Undang-Undang Gerakan Pramuka nomor 174 tahun 2012. Masih 174 tahun 2012 ya. Di mana pramuka penegak itu hampir sama bajunya hampir sama kayak SMP, cuman yang membedakan itu celana. Ya, tetap celananya celana panjang. Yang untuk laki-laki itu harus ada saku di sebelah kanan dan sebelah kirinya di samping lutut. Nah, untuk seragam pramuka setiap hari Kamis untuk penutup kepala kita wajib menggunakan, untuk laki-laki menggunakan baret dan untuk perempuan itu menggunakan boni. Dipakai setiap harinya, setiap hari Kamisnya ya. Pas masuk sekolah, pada saat pembiasaan, dan pada saat pulang sekolah, kecuali pada saat kalian di kelas atau saat mengikuti pembelajaran. Logo yang harus dipakai wajib, yang pertama logo Warda Jawa Barat ya, seperti biasa sama, masih kita dalam lingkungan Jawa Barat. Di atasnya ada gugus depan. Nah, gugus depannya mohon diganti atau kalian bisa membeli di tokonya menggunakan Subang 01226 untuk laki-laki dan 01227 untuk perempuan ya. Ini gugus depan. Di sebelah kiri kita menggunakan logo Ambalan atau logo kesatuan dari SMA PGRI Subang, di mana logonya warna biru dan ambalannya adalah Satya Dharma Pradana. Lanjut ke saku, di sini ada warna ungu untuk atau wasem, untuk laki-laki itu di atas nama dan untuk perempuan di rak sebelah kanan atau bulat bentuknya. Di bawah wasem ada nama, tertera jelas, kalian pasti punya nama masing-masing. Silakan santumkan nama kalian Bordelan ya. Terus di saku sebelah kiri ada logo Gerakan Pramuka atau tanda pelantikan untuk laki-laki di saku, dan untuk perempuan itu di kerah baju sebelah kiri ya. Untuk kacu semuanya sama, menggunakan kacu seperti ini untuk perempuan ataupun laki-laki. Dan ringnya harus dipakai pada saat masuk sampai pulang. Ini ringnya seperti ini boleh. Terus ikat pinggang. Nah, ikat pinggangnya kalian harus menggunakan ikat pinggang yang ada di sekolah atau yang nanti dikasihkan oleh sekolah. Ada logo sekolahnya juga. Jangan menggunakan sabuk yang beraneka ragam atau bermacam-macam kayak sabuk-sabuk yang anak-anak jalanan dipakai. Itu tidak boleh digunakan di sekolah, di lingkungan sekolah. Harus menggunakan sabuk yang sudah tertera dalam aturan. Terus sepatunya sepatu sama yang nanti dikasihkan oleh sekolah. Untuk kaos kakinya menggunakan kaos kaki warna hitam ya. Ingat sekali lagi, untuk gerakan pramuka di SMA PGRI Subang itu wajib hari Kamis menggunakan seragam pramuka lengkap. Nah, segini materi dari Bapak. Sedikit kalian hanya nge-review dari mulai SMP, hanya sedikit. Nanti kalau misalkan kalian mau lanjut lagi di dalam kegiatan kepramukaan, banyak kegiatan pramukaan di SMA PGRI Subang, dan alhamdulillah prestasinya pun sudah jauh lebih bagus dibandingkan SMA negeri ya yang ada di Kabupaten Subang. Kalian jangan mengeluh, jangan kecil hati kalian gabung di SMA PGRI Subang. Kalian harus kuat, harus mampu mempersiapkan diri untuk menjunjung prestasi yang tinggi di SMA PGRI Subang. Contohnya di anggota pramuka juga banyak yang sudah berprestasi di minimal di kabupaten, di provinsi Jawa Barat, dan di nasional ya. Sekian dari Bapak materi yang sampaikan tentang pengenalan gerakan pramuka. Kakak ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada adik-adik yang sudah bergabung di SMA PGRI Subang. Salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ketiga yaitu cara hidup sehat yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ikhlas M. Simon dan Dr. Mugia Nugraha MM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Bapak Dr. Andes Asep Rahlan selaku Kepala SMA PGRI 1 Subang. Yang terhormat para guru pengajar SMA PGRI 1 Subang dan anak-anakku sekalian yang saya cintai. Syukur alhamdulillah hari ini kami dari PMI akan memberikan suatu arahan tentang PHBS dalam rangka kegiatan MPLS di SMA PGRI 1 Subang. Baik, anak-anakku sekalian, bahwa kegiatan ini kami sangat menyambut baik dengan cara apapun, walaupun anak-anakku sekalian di rumah, tapi kita tetap bisa dengan cara komunikasi lewat media elektronik. Kemudian adik-adik atau anak-anakku sekalian berbangga hati bahwa kalian masuk di SMA PGRI 1 Subang yang saya yakin kepala sekolahnya, kemudian guru-gurunya itu sangat kreatif, energik, dan berprestasi. Jadi jangan berkecil hati kalian bersekolah di SMA PGRI 1 Subang, bahkan harus berbangga hati. Pada kesempatan ini nanti yang akan menjelaskan adalah Dr. Mugia Nugraha MM. Beliau adalah Ketua PMI, maksudnya Wakil Ketua PMI Kabupaten Subang, bidang pelayanan sosial dan kesehatan. Untuk itu anak-anakku di rumah mohon diperhatikan, terutama adik-adik kami yang menjadi pengurus unit PMR di SMA PGRI 1 Subang. Mudah-mudahan nanti penjelasan Dr. Mugia akan memberi manfaat khususnya buat anak-anakku sekalian dan umumnya buat keluarga besar SMA PGRI 1 Subang. Selanjutnya akan kami serahkan kepada Dr. Mugia untuk menjelaskan tentang PHBS di acara MPLS SMA PGRI 1 Subang. Perkenalkan, saya Dr. Mugia, saya dari PMI Cabang Subang, akan memberikan sedikit materi tentang PHBS. PHBS itu apa? PHBS itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Apa itu yang dimaksud dengan PHBS? Itu adalah perilaku-perilaku yang mencerminkan kita sebagai warga negara dalam lingkup sekolah. Ada kebiasaan-kebiasaan perilaku-perilaku positif yang dilakukan oleh siswa, oleh guru, oleh penjaga sekolah, oleh kantin, orang tua, siswa, dan dalam kesadarannya untuk menjaga dan mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan secara aktif dan serta menjaga lingkungan sehat di sekolah. Apa aja sih sebenarnya yang bisa dilakukan di lingkungan sekolah dalam menjaga atau menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat ini? Yang pertama, mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun. Apalagi sekarang dalam masa pandemi, sesering mungkin kita harus mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Kedua, berjajan atau memberi makanan yang bersih dan sehat di kantin. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Yang berikutnya, mengikuti kegiatan olahraga di sekolah, menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap 6 bulan sekali. Lingkungan harus bebas dari asap rokok, memberantas jentik-jentik nyamuk
di lingkungan sekolah, di kamar mandi atau tempat-tempat yang mengandung air. Kemudian buang air kecil dan besar di jamban sekolah. Itu poin-poinnya, indikator atau 8 indikator PHBS di sekolah. Yang pertama adalah mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan memakai sabun. Ini sangat penting karena tangan ataupun permukaan yang sering kita sentuh itu mengandung bakteri yang sering kita tidak sadari. Nah, itu akan kita kurangi atau dengan cara membersihkan tangan sering mungkin, mencuci dengan sabun dengan air yang mengalir. Kenapa sabun? Sabun ini bisa membersihkan kotoran dan menghilangkan kuman penyakit. Langkah-langkahnya mungkin harus kita pahami juga. Pertama, kita membersihkan tangan dengan sabun itu adalah permukaan tangan, kemudian punggung tangan, kemudian jari-jarinya kita bersihkan, kemudian ibu jari, terakhir telapak tangan kita bersihkan, kemudian dilap bersih. Itu yang pertama indikatornya. Indikator kedua adalah jajan di kantin sekolah. Kenapa harus jajan di kantin sekolah? Karena kantin sekolah merupakan sumber yang relatif bersih dibanding jajan di luar yang sembarangan. Sehingga diharapkan jajannya bersih, makanan juga bergizi, sehingga terjamin jajanan yang sehat dan aman di sekolah. Kemudian yang ketiga indikator PHBS di sekolah adalah membuang sampah pada tempatnya. Jadi diharapkan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bisa sudah terpilah mana sampah organik, mana sampah organik. Biasanya kalau sudah terpilah ini akan memudahkan nanti membuang sampahnya. Yang keempat indikator PHBS di sekolah adalah mengikuti kegiatan olahraga. Tentu kalau di sekolah kan ada kegiatan atau pelajaran olahraga, nah ini wajib kita ikuti dengan baik, dengan rutin. Tujuannya biar tubuh selalu bugar dan sehat, sehingga tidak mudah sakit dan akan membuat semangat belajar lebih tinggi lagi. Pilih olahraga yang sesuai dengan arahan guru agar terhindar dari cedera dan hasilnya optimal. Jadi tiap orang mungkin olahraganya yang kadang cocok, kadang enggak, tolong dikonsultasikan dengan guru sekolahnya masing-masing. Yang kelima indikatornya adalah menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap 6 bulan sekali. Tapi kalau udah tingkat SMA sih biasanya kenaikannya tidak secepat kalau untuk anak-anak SD. Tapi tetap kita wajib menimbang biar kita tahu berat badan kita stabil minimal ataupun ada sedikit peningkatan. Jadi kalau ada penurunan berat badan wajib kita waspadai bila terjadi penurunan ini, takut ada penyakit yang diderita, perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lebih lanjut. Indikator keenam adalah bebaskan dirimu dari asap rokok. Nah, ini yang sangat penting, sudah kita tahu bersama, rokok itu tidak ada manfaatnya. Dari banyak rokok ini menyebabkan kanker, sudah pasti ya. Jadi penyakit kanker, jantung, paru-paru, pembuluh darah, bisa juga nanti kelainan pada saat kehamilan, kerusakan gigi. Dan akhirnya juga rokok misalnya mengakibatkan ketergantungan. Ini suatu hal yang harus kita hindari sejak ini. Kita ketahui rokok ini mengandung zat-zat yang berbahaya, terutama mengandung ter ya. Ini merupakan zat yang sangat berbahaya untuk tubuh kita sendiri. Yang ketujuh adalah memberantas jentik nyamuk. Kita dapat memeriksa tempat penampungan air bersih yang ada di sekolah. Jadi secara rutin kita lihat tempat-tempat yang berpotensi mengandung jentik-jentik nyamuk, wajib kita bersihkan secara teratur, secara reguler kita bersihkan sehingga jentik-jentik ini tempat kita bebas dari jentik-jentik, akhirnya nyamuk juga akan berkurang. Karena kita ketahui salah satu penyakit yang menular melalui nyamuk adalah demam berdarah. Demam berdarah ini biasanya nyamuknya justru pada siang hari dan sore hari. Jadi diharapkan dengan membersihkan tempat-tempat yang mengandung genangan air itu akan mengurangi nyamuk Aedes aegypti. Kemudian yang terakhir indikator PHBS di sekolah adalah buang air kecil dan buang air besar di jamban sekolah, jangan sembarangan.
Ya, tujuannya itu menjaga biar lingkungan sekolah selalu bersih dan sehat, jambannya dipelihara, WC-nya dipelihara, kamar mandinya dipelihara yang bersih, sehingga kita buang air kecil dan buang air besar selalu pada tempatnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, 8 indikator PHBS yang bisa kita lakukan di lingkungan sekolah. Sekali lagi, PHBS ini adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Tentunya bertujuan biar kita sebagai siswa, sebagai tenaga pengajar di lingkungan sekolah, kita ketahui pada saat ini pandemi masih masih banyak, masih tinggi, angka kejadian COVID masih tinggi. Kami hanya bisa memberikan informasi sedikit bahwa penyakit ini saat ini masih sulit dikendalikan. Kita wajib ikut mencegahnya dalam lingkup yang bisa kita kerjakan. Prokes 3M atau 5M yang sekarang kita tegaskan wajib kita jalankan dengan ketat, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi bepergian sejauh. Itu maksudnya apa? Karena biar pemaparan ataupun penyebaran bisa kita kendalikan, kita kurangi. Karena virus ini menyebar antara manusia ke manusia. Sehingga kalau misalnya manusia itu tidak bergerak, tidak menyebar, tentu tidak akan ada penyebaran. Yang terakhir juga vaksin. Diharapkan adik-adik sekarang sudah vaksin, sekarang itu 12 tahun ke atas sudah boleh vaksin. Mulai minggu ini kalau nggak salah silakan adik cari tempat vaksin, tempat pelaksanaan vaksinasi di seluruh puskesmas dan beberapa tempat yang bisa memberikan pelayanan vaksin untuk kita. Vaksin ini sangat kita harapkan untuk membentuk kekebalan komunitas, karena diharapkan bila semua ataupun 70% dari populasi ini selesai divaksin, itu akan membentuk imunitas komunal atau kekebalan imunitas. Jadi kami sarankan adik-adik wajib divaksin. Apalagi sekarang vaksin sudah bisa dilakukan atau diberikan pada usia 12 tahun sampai 65 tahun. Kalau sebelumnya memang 18 tahun ke atas, sekarang 12 tahun ke atas boleh. Itu aja mungkin dari kami tambahannya. Sekali lagi, jaga kesehatan, jaga prokes, 5M wajib kita laksanakan karena pandemi belum berakhir. Terima kasih. Demikian tadi anak-anakku sekalian, terima kasih kepada Dr. Mugia yang telah memaparkan tentang PHBS dan kondisi pandemi COVID saat ini. Mudah-mudahan dalam rangka MPLS SMA PGRI 1 Subang ini merupakan suatu contoh buat sekolah lain agar bisa dikembangkan, karena kita tidak memungkinkan untuk bertemu di sekolah ya, untuk sementara ini. Dan mudah-mudahan keluarga besar SMA PGRI 1 Subang diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Salam kami dari PMI buat keluarga besar SMA PGRI 1 Subang, terutama buat anak-anakku semua yang ada di rumah. Mudah-mudahan apa yang kami paparkan tadi, apa yang dokter tadi paparkan bisa dimengerti dan lain waktu kita bisa bertatap muka di sekolah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Demikianlah rangkaian acara penutupan MPLS SMA PGRI 1 Subang tahun pelajaran 2021-2022. Kami atas nama sekolah mengucapkan selamat atas dikukuhkannya calon siswa-siswi SMA PGRI 1 Subang dengan resmi menjadi siswa-siswi SMA PGRI 1 Subang. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila selama 3 hari mengikuti kegiatan MPLS ada sikap, perilaku, ucapan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu orang tua siswa dan anak-anakku sekalian. Kami keluarga besar SMA PGRI 1 Subang sekali lagi memohon maaf
yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.